persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Tetapi saya sedikit banyak mengerti langkah-langkah Pak Jokowi ini dalam hal berpolitik. Saya memang membaca bahwa ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi, karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Mereka tidak tahu bahwa keabsahan Pak Jokowi menjadi presiden itu bukan karena ijazahnya, tetapi karena beliau telah mengucapkan sumpah menangkan pemilu dan membacakan sumpah di hadapan MPR. Kan itu yang membuat dia bisa menjadi presiden, bukan soal ijazahnya. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang salah juga. Nah, Gibran ini seorang wakil presiden saat ini. Beliau punya peluang untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu, sangat terbuka. Bahkan magnet kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Berbeda dengan Gibran, tetapi orang cenderung akan ke Gibran karena Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi yang dijadikan target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa saat ini Pak Jokowi itu rugi secara politik karena opini negatif terus yang mendera dirinya soal keaslian ijazahnya. Karena ini kan kalau tuduhan ini dipanjang-panjangkan, narasinya kan akan keluar kepada penipu lah, pembohong lah, segala macam. Secara opini rugi, tetapi secara frame politik, dalam politik itu kalau orang ingin selalu menjadi tidak hilang dalam jejak politik, maka harus selalu berada dalam frame. Always be on frame. Jadi seperti itulah teorinya. Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Bayangkan sekarang setiap hari pemberitaan terkait Pak Jokowi itu berapa banyak. Dan ini adalah keuntungan. Sudah 2 hari trending topik loh. Trending topik. Hampir setiap hari beliau tidak pernah kehabisan isu. Selalu ada. Dan ini kalau kita mau melihat secara politik, ya beliau diuntungkan. Sangat diuntungkan karena tidak pernah hilang lekang dari ingatan publik. Itu yang saya sampaikan, bahwa biar bagaimanapun Pak Jokowi tidak bisa mengingkari atau membantah bahwa dirinya memang sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan politik Gibran. Saya melihat Pak Jokowi ini kan kita sudah mengikuti langkah jejak politiknya. Akhirnya ada juga yang membuat orang-orangnya kecewa, tapi ada juga orang yang membuat happy dengan itu. Tetapi saya salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau. Dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak hilang dari frame. Ketika seorang politisi hilang dari frame, maka dia selesai sudah. Sementara Pak Jokowi punya kepentingan, beban di pundaknya, yaitu Mas Gibran. Meskipun tadi yang sampaikan Kak Irma bahwa sudah diserahkan ke negara, ke partai politik untuk dibina. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan seorang Gibran yang semua kita harus mengakui Mas Gibran memang masih hijau dalam politik dan birokrasi pemerintahan setinggi jabatannya. Tentu Pak Jokowi tidak akan membiarkan itu dan beliau pasti akan meletakkan tangannya terus di situ dengan berbagai cara pun untuk mengatasi ini.